warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang penyakit bawaan makanan. Penyakit bawaan makanan atau yang biasa disebut dengan foodborne disease merupakan masalah kesehatan yang paling banyak dijumpai di seluruh dunia. Terdapat jutaan orang yang menderita dan bahkan meninggal dunia karena penyakit yang disebabkan oleh makanan tersebut. Namun, banyak juga yang dapat diselamatkan karena mendapat penanganan yang tepat. Penyebab dari penyakit bawaan makanan diantaranya 1. Penumpukan bahan kimia seperti insektisida, pestisida, antibiotik, dan hormon. 2. Penggunaan bahan kimia yang tidak tepat, jenis dan dosisnya, misal formalin, boraks, dan rodamin. Yang ketiga, logam berat seperti besi dan timbal. 4. Kontaminasi dari mikrobiologi. 5. Pengolahannya yang tidak tepat. 6. Perkembangan dari teknologi yang belum tuntas penelitiannya, tetapi sudah diluncurkan dan diaplikasikan. 7. Munculnya bahaya akibat pengolahan. 8. Racun alami dalam bahan pangan itu sendiri. Dan yang terakhir, intoleran seseorang terhadap komponen tertentu dalam bahan pangan. Tahukah kamu jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh makanan atau yang biasa kita sebut dengan penyakit bawaan makanan? Berikut ini adalah jenis-jenis penyakit bawaan makanan. Pertama, obesitas. WHO menyatakan penyebab utama obesitas adalah ketika ada ketidakseimbangan antara kalori yang dikonsumsi dari jumlah yang dikeluarkan sebagai energi. Junk food berkalori tinggi tanpa memberikan banyak mineral, vitamin, atau nutrisi. Sebagian besar dan pada umumnya, penyakit bawaan makanan ini adalah disebabkan karena seringnya mengkonsumsi junk food atau makanan siap saji. Kelebihan konsumsi lemak trans yang ditemukan dalam makanan yang digoreng dan diolah dapat mengirim sinyal campuran ke otak yang membuat sulit untuk memproses rasa kenyang. Akibatnya, seseorang yang mengkonsumsi junk food dapat menyebabkan peradangan di hipotalamus, bagian otak yang mengandung neuron untuk mengendalikan berat badan. Yang kedua, aterosklerosis. Junk food berbasis daging dan ikan, serta snack seperti onion ring dan kentang goreng, itu mengandung kolesterol dan lemak jenuh dalam jumlah besar. Zat yang mengancam kesehatan arteri. Semakin banyak makanan ini dikonsumsi, maka semakin penumpukannya di arteri itu juga banyak. Ini mempersempit ruang darah untuk mengalir sehingga mengurangi jumlah oksigen yang mencapai sel-sel. Kerusakan pada dinding arteri dapat membuat pendarahan dan pembekuan darah yang berbahaya. Itulah yang disebut dengan penyakit aterosklerosis. Penyakit yang ketiga adalah stroke. Stroke terjadi ketika suplai darah ke otak terganggu atau berkurang, sehingga jaringan oksigen dan nutrisi tidak tercukupi dengan baik. Stroke dapat disebabkan oleh arteri yang tersumbat atau kebocoran atau pecahnya pembuluh darah. Salah satu penyebab dari stroke adalah obesitas akibat mengkonsumsi makanan siap saji. Penyakit selanjutnya, penyakit hati. Lemak dalam junk food cenderung menumpuk di hati dan dapat menyebabkan kerusakan permanen
peradangan, dan bahkan jaringan parut pada hati. Junk food bisa sangat beracun bagi hati dan organ dalam lainnya. Junk food juga dikaitkan dengan penyakit hati berlemak non-alkohol. Penyakit hati berlemak non-alkohol biasa disebabkan oleh obesitas, kolesterol tinggi, dan gula darah tinggi yang semuanya itu bisa dipicu oleh makanan siap saji atau junk food. Selanjutnya, hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi secara langsung terkait dengan asupan natrium yang berlebihan. Banyak makanan cepat saji yang mengandung natrium yang berasal dari garam yang digunakan dalam bumbu burger, toco, kentang goreng, dan bahkan pai buah panas memiliki kandungan natrium yang sangat tinggi. Hipertensi meningkatkan perkembangan aterosklerosis dan meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Itulah beberapa penyakit bawaan makanan. Pada umumnya, penyakit bawaan makanan ini disebabkan oleh makanan siap saji atau yang biasa disebut dengan junk food. Maka dari itu, untuk mencegah penyakit-penyakit bawaan makanan ini, sebaiknya makanan junk food dikonsumsi atau dikurangi mengkonsumsinya. Silakan memasak sendiri, tentunya dengan memasak makanan yang bergizi, 4 sehat, 5 sempurna. Sekian video kita pada kali ini, semoga bermanfaat dan dapat dipelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.